Hai Tinkers, selamat bergabung dengan kampus virtual di sesi belajar accounting dalam sekejap teori. Di video ini, Messi akan berbagi mengenai akuntansi pajak penghasilan. Secara teoritis, akuntansi untuk pajak penghasilan bertujuan dengan jelas mengakui jumlah pajak yang harus dibayar atau dapat dikembalikan pada tahun berjalan dan mengakui liabilitas dan aset pajak tangguhan atas konsekuensi pajak di masa depan dari kejadian yang telah diakui dalam laporan keuangan atau laporan pajak. Dalam bahasa sederhananya versi Messi, akuntansi pajak penghasilan merupakan pemahaman yang menjelaskan bagaimana suatu entitas dalam menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan informasi pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Hal ini sejalan dengan pembahasan di PSAK 46 mengenai penyajian pajak penghasilan dalam laporan keuangan, termasuk aset dan liabilitas yang timbul akibat pengakuan beban pajak penghasilan atas suatu entitas. Dengan kata lain, PSAK ini juga mengakui dan menyatakan adanya perbedaan laba menurut akuntansi dengan laba menurut pajak. Beberapa perbedaan yang muncul akibat perbedaan dasar hukum yang mendasari penghitungan laba akuntansi dengan laba penghasilan kena pajak, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan liabilitas pajak tangguhan, perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan, dan perbedaan permanen. Perbedaan temporer yang menimbulkan liabilitas pajak tangguhan merupakan selisih antara dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas dan jumlah yang dilaporkan atau jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan yang akan menimbulkan jumlah kena pajak pada tahun-tahun mendatang ketika aset yang bersangkutan dipulihkan. Sederhananya, versi Messi, perbedaan temporer yang menimbulkan liabilitas pajak tangguhan adalah perbedaan temporer kena pajak yang terjadi pada akhir tahun berjalan dan menyebabkan kenaikan pajak yang harus dibayar pada tahun-tahun mendatang. Jadi, bisa dibilang kata kuncinya adalah adanya kenaikan pajak yang harus dibayar. Perbedaan temporer kena pajak ini menimbulkan pencatatan liabilitas pajak tangguhan. Jurnal yang muncul pada saat pencatatan liabilitas pajak tangguhan adalah dengan mendebet akun beban pajak penghasilan dan mengkredit akun utang pajak penghasilan dan juga akun liabilitas pajak tangguhan. Perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan merupakan selisih antara dasar pengenaan pajak atas aset atau liabilitas dan jumlah yang dilaporkan atau jumlah yang tercatat dalam laporan keuangan yang akan menimbulkan jumlah yang dapat dikurangkan di tahun-tahun mendatang ketika jumlah tercatat liabilitas terkait terselesaikan. Sederhananya, versi Messi, perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan adalah perbedaan temporer kena pajak yang terjadi pada akhir tahun berjalan dan menyebabkan kenaikan pajak yang dapat dikembalikan atau disimpan pada tahun-tahun mendatang. Jadi Tinkers, kata kuncinya adalah adanya kenaikan pajak yang dapat dikembalikan. Perbedaan temporer yang menimbulkan aset pajak tangguhan ini akan memunculkan jurnal saat pencatatan aset tangguhan sebagai berikut. Di debit akan muncul akun beban pajak penghasilan dan aset pajak tangguhan.
Di kredit muncul akun utang pajak penghasilan. Perbedaan permanen. Perbedaan permanen merupakan perbedaan yang timbul dari item yang masuk ke dalam laba sebelum pajak tetapi tidak pernah masuk ke dalam laba kena pajak, atau sebaliknya. Dengan demikian, perusahaan tidak mengakui adanya konsekuensi pajak tangguhan dari perbedaan permanen. Dan terkait pajak tangguhan, meskipun secara teori perusahaan disarankan untuk mengakui aset pajak tangguhan, namun pada praktiknya perusahaan menyadari lingkungan bisnis yang dinamis dan peraturan perpajakan juga yang tidak permanen, membuat perusahaan tidak dapat mengakui aset pajak tangguhan. Dengan demikian, segera setelah muncul aset pajak tangguhan, perusahaan akan melakukan jurnal dengan mendebet beban pajak penghasilan dan mengkredit aset pajak tangguhan. Dan masih terkait pajak tangguhan, perusahaan biasanya menggunakan tarif pajak kini untuk menghitung pajak tangguhan, kecuali ada kepastian akan perubahan tarif di periode berikutnya. Berbicara mengenai laba komersial dan laba fiskal, sesuai definisinya yang telah kita ketahui di awal, bahwa akan ada ruang untuk kerugian. Kerugian yang dialami oleh perusahaan dapat diakui dan diberikan fasilitas oleh pihak fiskal. Secara umum, perlakuan fiskal atau pemerintah atas kerugian ada dua, yaitu pertama, kerugian carryback atau loss carryback, di mana perusahaan dapat membawa rugi operasi neto 2 tahun ke belakang dan menerima pengembalian pajak penghasilan yang dibayar pada tahun-tahun tersebut. Yang kedua, kerugian carry forward, di mana perusahaan membawa rugi operasi neto untuk menyaling hapus atau offset laba kena pajak di masa mendatang. Inilah yang berlaku di Indonesia yang kita kenal dengan kompensasi kerugian tahun sebelumnya. Oke deh Thinkers, sekian dulu ya penjelasan dari misi dan kampus virtual team. Semoga bermanfaat bagi Thinkers. Dan Thinkers juga boleh kok request topik akuntansi lainnya ke misi. Jadi apapun topik akuntansi yang sedang Thinkers butuhkan untuk dibahas, atau menurut Thinkers selama ini udah usah cari sana sini, tapi masih butuh konfirmasi atau pencerahan, please silakan. Melalui video bersama kampus virtual, misi akan usahakan berbagi topik sesuai dengan permintaan kalian ya Thinkers. Oke deh Thinkers, see you soon Thinkers.